Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Update. Apa di internet? Hai gengs, pasti kalian udah tahu deh, tempat yang biasa gue andalkan buat top up segala macam kebutuhan. Macam top up pulsa, top up game, sampai top up layanan streaming. Apalagi kalau bukan di Itemku. Karena Itemku itu adalah pasar jual beli online terbesar dan terpercaya di Indonesia. Segala keperluan top up ada di sana semua habisnya. Nah kemarin ya, pas gue lagi ngasih info mengenai Itemku yang memang gue sering gunakan buat top up game sama top up layanan streaming macam Netflix, gue baca-baca nih komen ini. Pada bilang, tapi duit buat top upnya kagak ada kak. Nah makanya sekarang jawabannya, karena di Itemku lagi ada program ICG atau Itemku Creators Guild, dimana ini tuh program yang bisa menghasilkan cuan buat kalian semua kan ada komisinya gengs. Jadi kalian daftar aja tuh, apply buat ikutan program ICG yang biasa, linknya ada di bawah, kalian cek aja di kolom deskripsi. Di situ kalian bisa isi semua data-data yang dibutuhkan. Nah nanti kalau sudah, kalian bakal semacam dapat link atau kode referral yang bisa kalian bagikan ke teman-teman atau ke orang-orang lah. Nanti kalau teman-teman kalian ini dan orang-orang itu pada bertransaksi lewat Itemku, lewat link referral tadi yang kalian udah bagiin, otomatis kalian bisa dapat komisi cuannya gengs. Jadi langsung aja deh, mumpung lagi ada programnya nih masih berlangsung, langsung ikut ICG sekarang ya, klik link ada di bawah. Halo para nakos yang tanggal segini udah memasuki tanggal-tanggal penghematan lagi ya. Padahal juga baru minggu pertama kayaknya. Tapi yang namanya anak kos, tiap minggu juga biasanya sahabatannya sama mie lagi, sama mie lagi. Tapi mungkin rasanya beda-beda tiap hari. Senin kari ayam, Selasa soto mie, Rabu ayam spesial, Kamis ayam bawang, Jumat mie goreng, Sabtu mie goreng Aceh, Minggunya berarti mie goreng rendang tuh. Habis kalau di iklannya begitu kan ya, si ibunya tuh buka laci isinya mie dari Senin sampai Minggu. Apakah keriting itu usus? Yalah kadang suka kasihan kita ya sama cerita-cerita nasib anak kosan. Nah tapi ngomong-ngomongin anak kosan sama tadi tuh ada mie goreng rendang. Jadi merinding kita nih dengernya nih sama cerita yang kali ini. Udah lama kan kita kagak update. Jadi sekarang kita update aja yuk beberapa berita yang lagi viral. Langsung aja udah kita ke berita yang pertama tentang ditemukannya 7 janin bayi di sebuah kos-kosan di Makassar yang disimpan di dalam kotak Tupperware, gengs. Iya kalian kagak salah denger, ini bener. Tapi ini gua agak kagak paham ya. Jangan mentang-mentang Tupperware itu bagaikan nyawa kan buat para emak-emak nih yang kadang emang lebih berharga daripada anaknya sendiri. Heran gua yang nggak dipakai buat nyimpen janin bayi juga. Habisnya kan kalau dulu tuh kita pulang-pulang dari sekolah bilang, "Mak, Tupperware-nya hilang." Kelar udah hidup. Ngeri. Bisa-bisa dimasukin juga kita tuh ke dalam toples. Nah, jadi semua kehebohan ini tuh terungkap sama sang ibu kosnya nih, yang emang punya kos-kosannya. Namanya Bu Mulfah. Ceritanya dia lagi beberes dah tuh kamar kosan yang sebelumnya itu ditempati oleh seorang wanita bernama Jumarianita atau biasa dipanggil dengan sebutan Nita, berumur 26 tahun. Soalnya memang si Nita ini itu awalnya sudah kurang lebih 2 tahunan menyewa kamar kos di tempatnya si Ibu Mulfah itu. Tapi semenjak terakhir di Desember 2021 kemarin, Nita ini nggak balik-balik lagi ke kamar kosannya itu. Jadi pokoknya dari akhir Desember berarti sampai Mei ini si Nita udah kagak pernah balik tuh. Tapi barang-barangnya dia sebagian masih di sana. Belum semua dibawain keluar sama dia. Tapi di awal si ibu kosnya ini nggak curiga apa-apa, gengs. Karena katanya semasa Nita tinggal di kosannya itu, image-nya beber anak yang baik total. Jadi si ibu kosnya ini taunya Nita itu sempat kuliah di jurusan farmasi. Tapi kan karena pandemi nih semuanya berubah jadi online ya. Jadinya si Nita ini di dalam kamar kerjanya udah ngendep aja di situ seharian. Dikira sang ibu kos itu lagi kuliah online di dalam. Sekalinya juga keluar gitu ya, palingan misalkan kayak cuman mau ngambil barang buat dikirim-kirim. Karena ternyata memang Nita ini punya usaha sampingan menjadi semacam agen reseller kecantikan gitu, gengs. Ya kayak jualan produk-produk skincare lah, jadi reseller sama dropshipper. Dan aktivitasnya gitu aja udah tiap hari. Nah kalau masalah cowok nih, nggak pernah katanya sekalipun si Nita kelihatan punya pacar. Apalagi misalkan sampai bawa laki-laki ke kamar begitu ya. Nggak pernah selama 2 tahun tinggal di kosan itu, gengs. Soalnya juga kebetulan pintu kamar kosannya si Nita nih itu hadap-hadapan emang sama rumahnya si ibu kos. Jadi kepantau mulu tuh sama ibu kosnya kan, diintip gitu lewat jendela. Wah ini anak baik nih. Kalaupun ditanya, "Nita, kamu punya pacar sih?" Jawabnya punya. Tapi pas ditanya, "Pacar kamu mana? Nggak pernah kelihatan, jemput apa bagaimana?" Katanya pacarnya ada di Kalimantan, Bu. Dan selama itu pula pun kondisi badannya Nita nggak pernah ada kelihatan yang namanya cewek hamil. Jadi tentunya berita ditemukannya 7 janin bayi di dalam kamarnya dia ya mengejutkan banget lah. Sampai akhirnya di bulan Desember itu, sebelum Nita bener-bener pergi ya,
ya, dia sempat izin dulu memang. Bilang mau pulang kampung. Dimana kampung halamannya itu di Toraja. Perkara katanya ibu sama ayahnya gitu sakit. Ya sama si ibu kos kan awalnya ya udah aja silakan begitu ya. Tapi kok ini sampai sekarang kagak balik-balik lagi maksudnya. Pas ditanya ini, kamu kapan balik nih? Ini mau diterusin apa enggak nih sewa kosannya nih? Kalau enggak ya, bawalah itu barang-barang kamu keluar biar bisa ditempatin orang. Tapi Nita katanya iya doang begitu. Dan bilang katanya temennya bakalan datang kok bu buat ngambil barang-barang dan beresin kamarnya dia. Ya cuma berhubung berarti dari akhir Desember ya, anggap aja dari Januari ke Mei. Kagak ada kejelasan. Dan emang si Nitanya ini belum bayar sewa lagi jadi nunggak. Ibu kosnya mungkin kesel. Dan kebetulan ada juga nih mau orang nyewa baru. Maksudnya penyewa baru yang mau nyewa kamarnya si Nita. Jadi ya udah dibongkarin lah itu barang-barangnya Nita di dalam. Biar kamarnya kosong bisa diisi sama si penyewa baru ini. Nah pas lagi beres-beres, si ibu kosnya ini kayak nyium bau-bau nggak enak, kata kayak terasi nyengat gitu gengs. Dan memang bau-bauan itu tuh berasal dari kotak-kotak kardus miliknya si Nita di dalam kamarnya. Cuman kan karena nggak tahu isinya apa ya, dan nggak berani buka juga, orang itu bukan punyanya si ibu kos. Sama si ibu kos ya dipindahin deh itu kotak-kotak kardus ke gudang. Yang penting ini kamarnya kosong dulu lah, dibersihin. Tapi besok-besokannya itu bau makin menyengat kemana-mana. Ceritalah si ibu kosnya ini ke suaminya. Papa, itu ada kardus bau-bauan gitu tuh punyanya si Nita tuh. Dan karena takut ada apa-apa ya, mereka lapor lagi tuh ke RT buat buka sama-sama biar saksinya banyak nih. Dan pas dibuka ternyata isinya kayak ada banyak tupperware gitu di lakban dan ditutupin baju-baju. Sama ada rantang nasi juga kayak 3 tumpuk gitu loh rantang. Nah yang mana isi tupperware tadi dan sama si rantangnya itu adalah janin-janin bayi guys. Yang udah dalam keadaan hancur. Saat itu pun juga si ibu kos menelepon Nita lagi nih. Dan diangkat sama si Nita. Si ibu kosnya bilang, kamu jadinya kapan kesini Nita nih ambil barang-barang kamu? Si Nita bilangnya, ya bu bulan depan. Nanti teman saya kesana. Lah lama amat bulan depan kan ya? Nggak mau ibu kosnya bilang, saya tunggu hari ini juga. Kalau kamu tetap nggak ambil saya telepon polisi nih. Ini kamu nyimpen apa nih? Si Nita yang mendengar begitu ya marah karena kayak, kok ibu bongkar-bongkar barang saya gitu, lihat-lihat barang dalamnya. Mohon maaf ini ada dablek-dableknya juga tapi si Nita nih mohon maaf ya. Maksudnya nih logika aja udah. Kalau misalkan orang mau menyimpan suatu hasil atau perbuatan jahatnya, itu kan harusnya dia bawa pergi juga. Atau memang dikubur, dibuang begitu. Bukannya disimpan di dalam kamar, yang mana itu kamar kos-kosannya udah hampir dari 5 bulan. Lu nunggak kagak bayar. Dan lu tinggalin lagi tuh kamar kosannya. Kagak ditempatin maksudnya. Ya bakalan dibongkar nggak sih sama pemilik kos? Jadi emang udah aneh banget gengs. Alhasil karena si Nita ini tetap kagak muncul-muncul ya udah langsung dilaporkan ke polisi. Dan sewaktu polisi ngecek, ternyata ditemukan ada 7 janin bayi, yang mana usia janin yang paling muda ada 6 bulan yang lalu guys. Langsunglah kita dicari dan akhirnya ketemu, ditangkap di daerah Kendari. Saat ditangkap dan diinterogasi, kondisi Nita memang terlihat kayak orang stres nih, gengs. Jadi dia kayak teriak-teriak sendiri dan ngomong sendiri juga. Tapi belum diketahui ya memang untuk tes kejiwaannya itu bagaimana hasilnya. Yang jelas dari pengakuan awalnya, ternyata janin itu memang hasil hubungan gelapnya dengan sang pacar semenjak tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 sampai sekitar tahun 2021, Nita ini berarti sudah membuang janin bayinya sebanyak 7 kali, gengs. Dimana hal itu selalu dibantu sama sang pacar. Diduga karena memang ini Nita belajarnya kan memang di dunia farmasi. Jadi dia kenal obat-obatan lah. Dan katanya dia juga kerja di sebuah klinik gitu. Jadinya dia tahu juga cara-cara dan obat-obat yang bisa untuk menggugurkan. Cuma berarti gimana pun, ini orang berpendidikan dong. Bukan orang pedalaman istilahnya ya. Yang misalkan belum mengenal atau mengetahui yang namanya alat kontrasepsi dan sebagainya. Abisnya sampai 7 kali, woi. Kenapa lo kagak cegah aja sih dari awal? Bukan maksudnya ini membenarkan berhubungan di luar nikah ya. Cuman tapi ini udah sampai hampir 7 kali masalahnya. Terus digugurin, itu kan resikonya. Untuk kesehatan dan keselamatannya dia sendiri. Lebih bahaya nggak sih jatuhnya? Daripada dari awal maksudnya pakai kontrasepsi atau pakai spiral begitu. Atau pil KB misalkan. Kalau emang dari awal kagak mau hamil ya buktinya digugurin. Berarti kan aneh banget, ini jujur nggak paham pemikirannya bagaimana. Yang jelas katanya kenapa janin-janin itu dia simpan, bukannya dikubur ya. Karena pacarnya memang menjanjikan untuk menikahi dirinya dan akan menguburkan janin itu bersama-sama di kampung halamannya Nita di Toraja. Jadi balik lagi, dari 2012 sampai 2022 nih sekarang. Udah sekitar 10 tahun, 7 kali hamil. Masih aja nungguin omongannya buaya. Wah, hebat sih. Takut banget loh. Makanya kadang nih gue membahas hal-hal seperti ini. Buat pelajaran ke kita semua juga sih. Logika sama akal sehat kadang harus dipakai lah. Yang jelas-jelas misalkan 1 kali, ya nauzubillah min zalik nih ya, 1 kali gugurin aja. Itu kan udah salah banget, berarti emang pacar lu. Kagak mau tanggung jawab, udah kelar. Ini sampai 7 kali tetap diharapin. Kan kayak, lu miris banget dengernya. Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar.
Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Dan statusnya untuk saat ini, dari berita yang gue denger dan gue searching juga, katanya pacarnya itu masih dalam pencarian ya, jadi belum ketangkap. Cuman nggak tahu, mungkin aja waktu video ini udah tayang, pacarnya udah ketangkap gitu ya. Nanti kita update-update lagi deh di dalam komen. Untuk Nitanya sendiri sih, itu masih dalam proses penyelidikan. Ditambah juga dia harus melalui namanya tes kejiwaan kan. Yang jelas ancaman hukumannya berlapis tuh. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak bisa kena 15 tahun, terus Undang-Undang Kesehatan juga kalau nggak salah 10 tahun, sama kena hukum pidana juga. Tapi ya balik lagi, semuanya masih baru ya, masih dalam proses. Tapi selayaknya kasus di Mr. Stings, walaupun ini update, yang jatuhnya sebenarnya ini kriminal kan beritanya. Ada sebuah kisah mistis juga, gengs, yang menyelimuti kejadian ini. Di mana sang bapak kos, atau suami dari Ibu Nulfa ya, katanya itu dimimpiin bayi-bayi. Jadi seminggu sebelum ditemukannya si kotak Tupperware tadi, si bapak kos ini mengaku 7 hari berturut-turut tuh. Jadi sama kayak jumlah janin yang ditemukan ada 7 juga. Dia dimimpiin terus tuh selama 7 hari berturut-turut tentang bayi. Jadi kayak ada bayi minta digendong, terus dia ketemu bayi nangis. Pokoknya bayi mulu tuh berturut-turut. Nggak lengkap-lengkap ya nih ya. Sampai di awal dia mikirnya, oh ini istri saya mau hamil lagi kali ya. Saya mau punya anak lagi nih, mimpi bayi. Lah tapi ternyata, apa kabar dunia? Gue gak mau hamil, Titi, gue gak mau hamil, gue gak boleh bunting, gak mau gue. Next kita ke berita yang kedua, yang masih bisa disangkut-sangkutin, masih bisa berhubungan lah, dipaksa-paksain sama anak kos. Soalnya berita kali ini tentang rendang, gengs. Nah tergantung nih, kalau emang lagi tanggal muda, namanya anak kos bisa aja makan di rumah Padang gitu ya lo ya, pakai daging rendang begitu. Tapi kalau tanggal tua, biasanya pakai bumbu rendangnya aja, yang penting cita rasanya tetap rasa rendang. Atau minimal tadi tuh, mie goreng rendang. Tapi tunggu dulu, itu dagingnya halal atau enggak? Karena di sini ada berita yang lagi heboh tentang sebuah rumah makan yang berinovasi dengan daging rendang. Biasanya kan kalau rendang itu identiknya dengan daging sapi ya. Tapi di sini ada orang yang mengganti menjadi daging bebong. Jadilah tercipta rendang bebong yang dia beri nama babi ambo. Wah, ini benar-benar jadi cukup kontroversi ya. Dimana masakan Padang kan yang kita tahu identik memang dengan kehalalannya. Soalnya misalkan aja nih, kalau kita lagi bingung nyari rumah makan yang halal begitu, terus lihat restoran Padang nih, wah ada restoran Padang, pastinya kan nggak mikir 2 kali. Karena memang image-nya restoran Padang itu ya pasti halal dalamnya. Apalagi misalkan kalau konteksnya kita lagi di luar negeri nih. Misal di Singapura tuh kan ada, di Belanda juga ada, di Australia orang Indonesia yang buka rumah makan Padang. Nah sebelum-sebelumnya, kita kan kalau ngeliat kayak gitu biasanya nanyanya cuman enak apa enggak rasanya, bukan halal atau enggak, karena lagi-lagi image-nya pasti halal. Cuman kalau sekarang ada daging rendang yang berasal dari bebong, pertanyaannya ada 2 kali nih, enak apa enggak sama halal atau enggak. Jadi image rumah makan Padang bisa jadi dipertanyakan lagi. Karena ingat, yang haram itu cuma apa, Maya? Dengar Maya ya, yang haram itu cuma babi. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, namanya daging bebong di Indonesia masih agak sensitif lah ya. Karena mayoritas penduduk Indonesia kan muslim. Termasuk gue juga muslim gini-gini. Walaupun sholat kadang bolong-bolong. Dan hal ini tentunya menjadi pro dan kontra. Lebih kepada tadi tuh, image dari restoran atau makanan Padang yang awalnya halal menjadi semacam dicoreng oleh menu rendang bebong tadi. Ya sebenarnya ini juga bisa balik lagi sih ke persepsi orang masing-masing aja. Khususnya tapi ini mungkin anggapan dari orang-orang Padang sendiri ya. Yang memang makanan rendang itu kan berasal dari sana soalnya. Ada sih yang menganggap kayak ya udah aja namanya makanan. Kalau orang makan bebong terus mau apa, kan udah dosa-dosanya dia kalau misalnya kepercayaannya beda. Tapi ada juga nih memang yang merasa tersinggung dengan hal ini. Sampai-sampai restoran dan pemiliknya itu katanya dilaporkan ke polisi, gengs. Soalnya dianggap melecehkan budaya dari Sumatera Barat. Dan dari pemilik restorannya pun itu juga mengaku sebenarnya tidak ada maksud melecehkan sama sekali sebenarnya. Karena basicnya dia menyukai masakan Padang, terutama ya rendang. Ya biasa siapa sih yang kagak suka rendang? Itu kan sampai masuk ke daftar makanan terlezat di dunia. Jadinya si owner ini yang emang pemakan bebong mempunyai ide untuk membuat menu bebong rendang. Ya menurut gue pribadi sebenarnya sah-sah aja. Cuma seharusnya bisa lebih hati-hati dan lebih pilih-pilih lagi sih dalam memakai nama atau membranding produknya itu sendiri. Dari nama babi ambo aja, itu kan terdengarnya juga agak sedikit rancu ya. Karena ambo sendiri kan identik dengan bahasa Minang tuh. Jadi kalau kata babi ambo itu terkesannya kayak gimana gitu. Memang terlalu berani aja sih menurut gue. Dan rendang bebongnya sendiri, mungkin sebenarnya namanya orang bikin resep masakan sebenarnya sah-sah aja ya. Tapi karena ini kan bikin, dan bukannya juga di Indonesia, negara asli dari masakan Padang itu sendiri, namanya juga jangan dibuat agak terlalu image Padang banget. Meskipun ya rasanya emang bumbu rendang total gitu mungkin. Karena tadi jadi rancu nih kita melihat image dari restoran Padang sendiri jadinya. Ya tapi gue bingung juga sih. Di satu sisi namanya menciptakan suatu resep makanan kan sah-sah aja sebenarnya. Tapi di satu sisi gue juga mengerti, masakan Padang apalagi rendang yang udah mendunia juga nih, itu kan semacam image budaya atau makanan khas yang kental dengan suatu daerah, yang mana di sini ada Padang identik dengan Islam. Jadi di mix dengan sesuatu hal yang dianggapnya haram, ya pastinya ada
kontroversi lah. Karena gimana pun juga kita hidupnya di budaya timur. Nggak ada salahnya sih juga untuk menghormati ya. Bukannya kagak boleh makan bebong. Ya silakan aja, itu mah urusan personal masing-masing. Tapi problemnya mungkin di sini. Itu karena tadi tuh berkaitan dengan suatu adat daerah yang jadinya sensitif. Kecuali misalkan rendang bebongnya ini, itu bikin dan bukanya di restoran di luar negeri gitu. Pasti beda ceritanya lah. Tapi ternyata gengs, tahu nggak? Dari semua kehebohan ini tuh ada semacam plot twist yang kayak, hah? Repot banget ya emang orang kita ternyata. Karena nih, restoran Babi Ambo yang dipermasalahkan itu sebenarnya udah tutup semenjak 2 tahun lalu. Jadi restoran ini tuh buka di tahun 2020 dan hanya bertahan sekitar 3 bulan aja karena emang katanya kagak laku. Secara ya mungkin menurut masyarakat bebong itu nggak cocok ya dipadukan dengan bumbu rendang. Atau kalau orang Islam nih yang emangnya imannya kuat, ya kagak bakalan beli juga di situ sih. Jadilah ya itu restoran kagak laku dan tutup. Nah, berarti ini udah tutupnya 2 tahun yang lalu kan? Barangnya juga udah kagak ada nih, tapi kenapa ributnya baru sekarang? Kocak banget sih ini jatuhnya. Karena ini tuh ibaratnya meributkan hal goib, gengs. Udah kagak ada. Malahan harusnya yang diperdebatkan ada nih ini nih, masih ada nih. Rumah makan Padang vegan. Wah, ini baru menyalahi hukum alam, hukum geometri, dan metafisika gua rasa. Karena kan yang namanya makanan Padang itu kayak rendang, gulai, ayam pop, dan segala bentuk kolesterolnya harusnya tidak terima kalau diganti menjadi plant-based yang terlalu sehat begitu. Canda ya, I love vegan. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Pokoknya terserah lah, bebas kalian mau komen apa, kagak ada yang salah. Karena yang haram itu cuma apa, Maya? Masya Allah, Bu. Itu haram hukumnya, Bu. Dengar Maya ya. Yang haram itu cuma babi. So, itu update kali ini yang karena kita udah lama nggak update ya. Buat kalian yang kangen update ya, ini agak sedikit mengobati lah semoga. Karena awalnya sebenarnya tuh di bulan Ramadan kemarin, itu kan emang sengaja mau menjaga lidah biar tidak terlalu banyak berguncing begitu. Agak jauh kita dari siksa api neraka. Ya makanya kita maaf-maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan minta like-nya juga. Sampai jumpa lagi kita di update-update selanjutnya kalau ada berita-berita yang seru-seru. Dadah, Assalamualaikum. Kamu jangan coba-coba lagi menceramai. Ya, jangan sok tahu hukum agama kamu.